Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajarnya. Kita akan mari kita belajar IPA. Di video kali ini, kakak akan sedikit menjelaskan tentang sistem pernapasan pada makhluk hidup. Ada yang tahu tidak apa itu pernapasan pada makhluk hidup? Pernapasan pada makhluk hidup bagian dari sistem pernapasan. Pernapasan adalah kegiatan mengambil udara atau inspirasi dan mengeluarkan udara atau ekspresi melalui alat pernapasan. Jadi, sistem pernapasan yang terjadi pada makhluk hidup merupakan proses menghirup oksigen dari udara, kemudian mengeluarkan zat karbon dioksida dan uap air dengan menggunakan alat pernapasan. Alat pernapasan terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, sistem pernapasan pada hewan. Dan yang ketiga, sistem pernapasan pada tumbuhan. Yang pertama, sistem pernapasan pada manusia. Dalam proses pernapasan, kita memiliki alat-alat pernapasan. Di antaranya ada rongga hidung. Rongga hidung adalah tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung juga bertugas menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan bulu hidung. Kedua ada faring. Faring merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan untuk saluran pernapasan. Di dalam terdapat katup yang disebut epiglotis atau anaktakak yang berfungsi sebagai pengatur jalan masuk ke kerongkongan dan tenggorokan. Yang ketiga ada laring. Laring adalah pangkal tenggorokan. Yang keempat ada trakea. Di dalam trakea terdapat rambut-rambut halus untuk memerangkap debu dan kotoran yang tak terperangkap oleh silia. Yang kelima ada bronkus. Bronkus merupakan saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Selain jalur masuk dan keluarnya udara, bronkus juga berfungsi mencegah infeksi. Keenam ada alveolus. Alveolus merupakan kantung yang memiliki dinding tipis yang terdapat di ujung saluran udara terkecil atau bronkiolus yang ada di dalam paru-paru yang di dalamnya berisi udara. Yang ketujuh, paru-paru. Paru-paru merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah dalam tubuh yang berfungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Selanjutnya ada pernapasan pada tumbuhan. Alat pernapasan pada tumbuhan yang penting adalah stomata atau mulut daun. Stomata adalah bagian dari tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen menjadi karbon dioksida yang menjadi awal pada proses pernapasan pada tumbuhan. Selanjutnya ada alat pernapasan pada hewan. Yang pertama ada paru-paru. Prosesnya adalah udara masuk ke hidung lalu ke batang tenggorokan dan masuk ke paru-paru. Contoh hewan yang bernapas dengan paru-paru adalah sejenis hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Contohnya kerbau, kambing, sapi, kucing, dan bisa juga mamalia laut seperti lumba-lumba ataupun paus. Kemudian sejenis reptil, yaitu ular, buaya, ataupun cicak. Dan bisa dikategorikan sejenis burung ya adik-adik. Misalnya, bisa saja burung merak, burung kakak tua, atau burung kenari. Burung ini juga memanfaatkan pundi-pundi udara saat mereka terbang. Kemudian alat pernapasan pada hewan yang kedua yaitu insang. Insang berjumlah 4 pasang dan bagi ikan yang hidup di tempat berlumpur mempunyai lipatan-lipatan insang yang disebut labirin. Contoh ikan yang bernapas
dengan insang antara lain ialah ikan emas, ikan pari, ikan lele, ikan mujair, ataupun kura-kura. Pernapasan yang ketiga adalah bernapas dengan trakea. Trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang yang memenuhi saluran bagian tubuh serangga dan bermuara pada stigma. Contoh hewan yang bernapas dengan trakea yaitu sejenis serangga seperti belalang, capung, kupu-kupu, lipan, dan laba-laba. Selanjutnya, yang keempat, alat pernapasan dengan kulit. Karakteristik kulit mereka biasanya tipis, lembut, dan memiliki tingkat vaskularisasi tinggi. Contoh hewan yang bernapas dengan kulit yaitu cacing, lintah, katak, dan timun laut. Demikian yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf dan semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.